Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur Sabtu 10 Februari pagi mulai mendistribusikan logistik pemilihan umum serentak tahun 2024. Pendistribusian logistik dilakukan bertahap dengan mengutamakan kecamatan terjauh. Pendistribusian logistik pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan dari gudang logistik pemilu di kawasan Stadion Olahraga 29 November Jalan Cilik Riwut Sampit. Pendistribusian logistik dilakukan bertahap dengan mengutamakan kecamatan terjauh yang masuk dalam daerah pemilihan 5, yakni Kecamatan Parenggean, Tualan Hulu, Antang Kalang, Telaga Antang, Bukit Santuai, dan Kecamatan Mentaya Hulu. Keberangkatan pendistribusian logistik pertama tersebut dilepas oleh Bupati Kota Waringin Timur Halikinur bersama sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Ketua KPU Kalimantan Tengah Sastriadi mengatakan pendistribusian logistik dilakukan dengan mengutamakan keselamatan petugas dan logistik. Diharapkan logistik tiba hingga ke tempat pemungutan suara atau TPS dalam kondisi baik. Beberapa hal yang tadi saya sampaikan, pertama itu adalah aspek keselamatan petugas ya. Jadi petugas dimanapun, jalur darat, jalur air, aspek keselamatan petugas itu harus diutamakan. Dan berikutnya itu aspek lainnya adalah keselamatan logistik. Nah, saya sampaikan bahwa logistik itu udah double protect. Sebelum logistik itu dimasukkan ke dalam kotak, itu udah dimasukin dalam plastik, kemudian diikat, dikunci, masukin dalam kotak, kemudian kotaknya lagi itu udah dikunci, dibungkus lagi pakai plastik. Jadi ibaratnya kalau dia jatuh ke air itu ngapung. Nah, tapi meskipun demikian, ya tetap harus hati-hati juga. Ketika bongkar muat, robek plastiknya kan jadi tidak bisa jadi rusak itu packingnya. Pendistribusian logistik dilakukan menggunakan 16 armada truk dengan pengamanan ketat oleh aparat kepolisian setempat hingga nantinya seluruh logistik tiba di TPS dan kembali ke kabupaten. Dengan kita melepas logistik pemilu untuk mengirim sampai ke tujuan, karena logistik ini sangat penting, karena keberlangsungan pemilu ini sangat ditentukan dengan kesiapan logistik kita. Untuk itu kita hari ini secara resmi melepas, dan logistik ini dikawal oleh panitia pemilihan kecamatan dan juga dikawal oleh aparat dari semua unsur, baik terutama kepolisian dan juga aparat-aparat lainnya, untuk bisa memastikan bahwa logistik ini sampai ke tempat tujuan dalam keadaan selamat, dalam keadaan utuh, tidak rusak, sehingga pada saat hari H atau hari pencoblosan nanti itu bisa digunakan. Setelah ke Dapil 5, pendistribusian logistik selanjutnya dilakukan ke Dapil 3 dan 4. Sementara untuk ke kecamatan dalam kota Sampit, yakni Dapil 1 dan 2, pendistribusian logistik dilakukan tanggal 13 Februari atau 1 hari sebelum pemungutan suara. Mashud Badarudin, Hayat TV. Memasuki masa tenang pemilihan umum serentak 2024, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Waringin Timur menggelar apel siaga. Politik uang serta kampanye terselubung di luar jadwal dinilai jadi pelanggaran yang berpotensi terjadi selama masa tenang berlangsung. Apel siaga pengawasan masa tenang pemilu serta pemungutan dan penghitungan suara dipimpin Ketua Bawaslu Kota Waringin Timur Muhammad Natsir. Apel diikuti pengawas kecamatan serta kelurahan dan desa hingga pengawas tempat pemungutan suara atau TPS.
Masa tenang pemilu berlangsung selama 3 hari, terhitung mulai tanggal 11 Februari hingga 13 Februari 2024. Muhammad Natsir mengatakan, selama masa tenang berlangsung tidak diperbolehkan adanya kegiatan kampanye dalam bentuk apapun, termasuk alat peraga kampanye atau APK yang akan segera ditertibkan. Potensi pelanggaran yang rawan terjadi selama masa tenang pemilu adalah politik uang serta kegiatan kampanye terselubung di luar jadwal. Mencegah hal itu, pengawas pemilu hingga ke tingkat desa atau kelurahan akan melakukan patroli. Kami mengadakan apel siaga dalam kesiapan untuk menghadapi pengawasan masa tenang dan penghujung itu. Nah, di masa tenang ini, yang pertama adalah kami memastikan untuk bentuk-bentuk kampanye seperti pemasangan alat peraga itu harus bersih. Kemudian kami melaksanakan patroli, nanti masing-masing komisioner menyebar ke masing-masing kecamatan untuk melaksanakan patroli pengawasan untuk mencegah adanya pelanggaran, khususnya untuk pelanggaran seperti adanya dugaan money politik dan pelanggaran lainnya. Kalau untuk kampanye terselubung seperti apa? Nah, kalau kampanye terselubung itu kan sudah ada deliknya ya. Kalau misalnya kampanye di luar jadwal, maka itu adalah merupakan tindak pidana pemilu. Ada sanksinya, sanksi penjara dan denda, Pak. Termasuk kampanye yang di luar jadwal itu. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur yang hadir dalam apel siaga tersebut berharap pemilu serentak 2024 berjalan tanpa pelanggaran dan kecurangan, sehingga pemilu dapat berlangsung aman, damai, serta jujur dan adil agar menghasilkan pemilu yang berkualitas. Harapan kita dengan kesiapsiagaan dari Bawaslu ini, baik di tingkat kabupaten sampai kecamatan dan desa kelurahan, sehingga mencegah atau meminimalisir kecurangan atau permasalahan ada di lapangan. Jadi harapan kita, tetapi lebih dari bagaimanapun pengawas kembali ke pemilih masing-masing. Mari kita menjaga integritas supaya pemilu ini betul-betul berjalan damai, jujur, adil, dan berintegritas. Setelah masa tenang berakhir keesokan hari pada tanggal 14 Februari 2024 merupakan hari di mana masyarakat Indonesia menyalurkan hak suaranya di TPS dalam menentukan pemimpin bangsa dan wakil rakyat selama 5 tahun ke depan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Warga etnis Tionghoa di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur merayakan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili tahun 2024. Sebagai momen toleransi dan kebersamaan, Tahun Baru Imlek dengan Sio Naga ini diharap membawa banyak keberkahan dan kemakmuran bagi seluruh umat. Tahun Baru Imlek 2575 Konsili dalam penanggalan Cina jatuh pada Sabtu 10 Februari. Tahun Baru Imlek menjadi momen yang ditunggu warga etnis Tionghoa, termasuk mereka yang ada di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dalam perayaan Tahun Baru Imlek, Bupati Kota Waringin Timur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat melakukan safari ke sejumlah rumah tokoh atau masyarakat yang merayakan Imlek. Salah satunya ke rumah keluarga Ferry dan Lili Marlina. Bagi warga Tionghoa, Imlek kali ini menjadi tahun baru yang paling dinanti sebab bertepatan dengan Sio Naga, sio terbesar menurut kepercayaan warga Tionghoa. Karena itu mereka berharap tahun baru Imlek sebagai momen kebersamaan dapat membawa banyak keberkahan dan kemakmuran yang melimpah bagi warga Tionghoa termasuk seluruh umat. Supaya kita tahun ini menjadi lebih baik, apalagi ini adalah tahun naga, tahun yang paling ditunggu-tunggu sekali, tentunya akan sangat meriah jikalau mungkin tidak ada pemilu, tetapi karena ada pemilu ini kita juga menahan diri untuk tidak mengumpulkan terlalu banyak massa, jadi hanya orang-orang terdekat yang mungkin cukup dikenal saja. Tentu harapan yang positif yang kedepannya seperti kesejahteraan, kemakmuran, kesehatan, berkat yang melimpah, usaha yang lancar, perekonomian pun terutama nanti di Kotim juga bisa lebih meningkat kembali. Naga ini adalah naga sio yang paling besar ya, yang paling ditunggu-tunggu, apalagi mungkin bagi keluarga ataupun bagi pasangan muda, mereka berharap sekali memiliki anak yang bersio naga.
karena show yang paling besar lah istilahnya ya, paling kuat. Tahun baru Imlek, tahun baru Naga ya, itu moga-moga pada tahun yang kita jalani nanti 2024 semua sukses ya, artinya diberikan kemakmuran ya bagi seluruh warga Tionghoa yang merayakan Imlek ya. Nah, bagi warga Tionghoa dimanapun berada, semoga di tahun Naga ini diberikan kekuatan, kesehatan, kemakmuran, dan sama-sama. Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur mengatakan, lancarnya perayaan Tahun Baru Imlek menunjukkan toleransi antar umat beragama di Kota Waringin Timur berjalan harmonis. Kerukunan tersebut menciptakan terjaganya suasana daerah yang kondusif. Bersama-sama mengunjungi dan berkat silaturahmi sekaligus mengucapkan selamat Hari Imlek khususnya kepada warga Tionghoa yang merayakannya. Dan ini menunjukkan bahwa harmonisasi hubungan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Timur ini sangat baik. Jadi semua agama merayakan bersama-sama ini sehingga kondisivitas daerah ini terjalin dengan baik karena kerukunan antar umat beragama itu sangat baik di Kabupaten Timur. Ini salah satu kita dengan rombongan Prokopimda mengunjungi salah satu tokoh atau warga Tionghoa yang merayakan Imlek. Karena perayaan Imlek tahun ini bertepatan dengan momen pemilihan umum atau pemilu, maka perayaan Imlek hanya dilakukan warga Tionghoa bersama keluarga dan orang terdekat tanpa mengumpulkan orang banyak. Mashud Badarudin, Hayat TV. Terkait mulai merebaknya kasus demam berdarah dengue, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur diminta menyiapkan anggaran khusus untuk pencegahan salah satu penyakit mematikan tersebut. Anggota DPRD Kota Waringin Timur Marudin mengatakan anggaran tersebut sangat dibutuhkan dan khusus untuk melakukan pencegahan dini terhadap penyakit DBD di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur. Melalui pencegahan sejak dini, ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, diharapkan dapat menekan jumlah warga yang terkena penyakit itu maupun korban meninggal dunia. Pencegahan penyakit DBD tidak dapat dilakukan secara spontan, namun harus secara berkala dan berkelanjutan. Apabila ada anggaran yang telah disiapkan secara khusus, diharapkan penanganan dan pencegahan penyakit DBD di Kota Waringin Timur bisa dilakukan secara optimal di seluruh wilayah. Dari Dinas Kesehatan kemarin saya konfirmasi alasannya adalah tidak adanya anggaran di akhir tahun. Sebenarnya ini entah itu apa namanya, ada pos khusus untuk kebencanaan karena ini wabah. Jangan sampai karena kelalaian dinas, leading sektornya, akhirnya masyarakat menjadi korban, menjadi kelalaian yang berakibat fatal sehingga masyarakatnya meninggal dunia. Untuk itu, jangan sampai karena kelalaian pemerintah justru masyarakat menjadi korban dalam hal wabah demam berdarah. Jangan sampai masyarakat menganggap pemerintah daerah gagal dalam memproteksi, mencegah demam berdarah. Demikian. Merebaknya korban hingga harus menjalani rawat inap bahkan meninggal dunia akibat virus DBD selama ini dinilainya karena pemerintah daerah tidak menyiapkan anggaran secara khusus sehingga pencegahan tidak dapat berjalan dengan maksimal. Normansa, Hayat TV. Anggota DPRD Kota Waringin Timur, Marudin, mempertanyakan kinerja Dinas Kesehatan setempat terkait mulai merebaknya kasus demam berdarah dengue yang dialami sejumlah warga hingga menimbulkan korban jiwa. Menurut Marudin, meningkatnya kasus demam berdarah dengue atau DBD di musim hujan saat ini tentunya harus menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur sebagai leading sektor. Sebab bidang kesehatan merupakan salah satu prioritas sesuai visi misi Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur.
Ironisnya, ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini, merebaknya kasus demam berdarah yang dialami beberapa warga saat mengadu kepadanya telah mengalami positif DBD hingga harus menjalani rawat inap. Bahkan ada warga yang akhirnya meninggal dunia. Siklus kasus demam berdarah pada setiap musim hujan berikut dampak yang akan terjadi seharusnya sudah bisa diantisipasi dengan baik dan cermat. Terlebih kasus DBD terus terjadi setiap tahun. Jadi ada beberapa masyarakat yang mengadu ke kita, kepada anggota dewan, bahwa saat ini di Kotim memang tengah merebak kasus demam berdarah. Dan ini sudah jatuh korban. Nah, sebenarnya demam berdarah itu bisa diantisipasi. Early warning sistemnya harus berjalan. Dalam hal ini sebenarnya leading sektornya adalah Dinas Kesehatan. Jangan sampai karena kelalaian Dinas Kesehatan, program prioritas pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati, tidak dilaksanakan dengan baik. Karena siklus musim itu jelas. Pada bulan-bulan tertentu akan terjadi hujan, pasca hujan akan terjadi apa? Ini sebenarnya sudah bisa diantisipasi. Pada bulan tertentu akan terjadi dampak ini. Artinya tegas Marudin, jangan sampai karena kelalaian pemerintah daerah, justru akhirnya masyarakat yang menjadi korban akibat wabah DBD. Dan pula, jangan sampai masyarakat menganggap Dinas Kesehatan atau Dinkes Kotim gagal dalam memproteksi warga terkait penanganan dan pencegahan penyakit mematikan ini. Nurmansa, Hayat TV. Pernahkah Anda membayangkan rumah impian Anda yang kokoh, tahan lama, dan inovatif? Harapan Baja Sampit menghadirkan solusi konstruksi modern yang kokoh dan efisien untuk setiap proyek bangunan Anda. Jaringan dari pabrik kami dirancang untuk memberikan keamanan maksimal dengan teknologi terkini dan tenaga ahli yang berpengalaman. Harapan Baja Sampit menghasilkan baja ringan berkualitas tinggi yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrim, tapi juga memberikan fleksibilitas desain tanpa batas. Hanya di Harapan Baja Sampit menjual baja ringan, seng, dan galvalum dengan pilihan ketebalan dan panjang sesuai kebutuhan Anda. Harapan Baja Sampit memberikan inovasi, kekuatan, dan keandalan untuk setiap struktur bangunan impian. Jika Anda sedang merencanakan proyek rumah, gedung komersil, atau infrastruktur skala besar, Harapan Baja Sampit siap menjadi mitra terpercaya Anda. Hubungi kami hari ini dan lihatlah bagaimana kami mengubah konsep menjadi kenyataan. Atraksi barongsai dalam rangka memeriahkan Tahun Baru Imlek 2024 memberikan hiburan tersendiri bagi warga Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Mereka terpukau dengan keahlian para pemain barongsai yang dengan sigap meraih angpau yang digantung di atap rumah, Sabtu 10 Februari 2024. Bunyi-bunyian alat tetabuhan khas seni budaya barongsai membuat sejumlah warga berkerumun di depan rumah keluarga Budiono di perumahan Tidar Gang Puskesmas Sampit Sabtu siang. Keluarga Budiono yang merupakan keturunan Tionghoa ini mengundang grup barongsai dari Kelenteng Harmoni Kehidupan Sampit guna memeriahkan Tahun Baru Imlek 2024. Dengan sigap dan lincah, para pemain barongsai ini dengan kerjasama yang apik dan padu mampu mengambil amplop angpau yang digantung di atas atap rumah. Dalam tradisi warga Tionghoa, angpau adalah sebagai bentuk saling berbagi kebahagiaan seperti saat momen dalam merayakan Tahun Baru Imlek kali ini. Sebetulnya untuk berbagi kebahagiaan, karena ang sendiri kan merah kan artinya. Nah, pau itu kan dalam bungkus. Nah, dalam bungkusan itu yang jelaskan itu uang untuk berbagi. Jadi yang istilahnya pengusaha, entah dia itu pejabat, dia kan menyisihkan sedikit rezekinya buat berbagi kepada sesama.
Pada sesama, bukan internal warga Tionghoa, tapi buat sesama semua. Agar bisa dapat merasakan kebahagiaan dalam menyambut perayaan Tahun Baru Imlek. Gitu. Bagi warga Tionghoa, Imlek kali ini menjadi tahun baru yang paling dinanti sebab bertepatan dengan Sio Naga, seraya diharapkan dapat membawa banyak keberkahan dan kemakmuran. Nah, ini untuk merayakan Hari Raya Imlek, itu keturunan, untuk meramaikan masyarakat, untuk menghibur lah istilahnya. Pak, bagi Bapak Tahun Baru Imlek di Sio Naga ini apa Pak? Kira-kira harapannya Pak? Mengharapkan Sio Naga ini tahun depannya agak lebih makmur hidupnya, nah sekeluarga sehat semua dan aman semualah gitu, rezeki bertambah, rezeki hidup makmur ya. Budiono juga mengaku senang dan bahagia sebab di momen Tahun Baru Imlek ini keluarga besarnya dari berbagai daerah dapat berkumpul dan saling bersilaturahmi. Kami keluarga besar Budiono mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2024 Kongsi Pakai. Normansa, Hayat TV. Hikmah maha menakjubkan pada peristiwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW adalah bertemu langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga menerima perintah sholat 5 waktu sebagai kewajiban bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Masjid Nurul Iman Jalan Tidar 4 Sampit turut menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1445 Hijriah Kamis 8 Februari 2024. Sedangkan dalam tausiah disampaikan oleh Habib Syekh Ali bin Ali Al-Hamid menegaskan di antara seluruh Rasul Allah hanya Nabi Muhammad SAW yang mengalami peristiwa maha menakjubkan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Isra dan Mi'raj tersebut. Mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ini bahkan hanya berlangsung tidak sampai dalam 1 malam. Bahkan adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah sekaligus laksana kenaikan pangkat tertinggi yang penuh kemuliaan sebagai bukti kenabiannya di antara para nabi lainnya. Ditegaskan Habib Syekh Ali, melalui peristiwa Isra Mi'raj terdapat 3 perkara yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah Nabi Muhammad menerima langsung perintah sholat 5 waktu. Kedua adalah Rasulullah diperlihatkan pintu surga dengan segala keindahan dan kemewahan tiada tara. Selain itu juga diperlihatkan pintu neraka oleh malaikat Malik beserta azab yang akan ditanggung dengan amat berat kepada penghuni neraka. Sholat yang pertama kali kita ditanyakan adalah masalah sholat. Hati-hati, ini agak serius sedikit ngomongnya. Kalau sholat itu bagus, maka kita dikelompokkan menjadi ashabul yamin, pada orang-orang yang baik, yang calon penduduk surga. Kalau sholat kita tidak baik, maka kita dikelompokkan menjadi penduduk neraka. Pertama kali itu, pisahan pertama itu gitu. Baru setelah itu diproses, lihat amal-amal lain. Nah, di dalam Al-Quran disebutkan apa yang mengenai sholat banyak ya. Di antaranya fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Jadi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Siapa yang tahu artinya ini? Untuk itu melalui momen Isra Mi'raj ini tegas Habib Syekh Ali bin Ali Al-Hamid, tegakkanlah tiang agama Islam melalui sholat 5 waktu. Sebab selain menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar, sholat juga menjadikan seseorang semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga menjadi kunci sebagai jalan untuk menuju akhirat kelak. Normansa, Hayat TV.
Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Rasulullah mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Masjid Al-Firdaus di Jalan Tidar Sampit turut menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah. Kegiatan ini diawali dengan lantunan syair dan puji-pujian kepada baginda Rasulullah yang dibawakan dengan syahdu dan merdu oleh grup Habsi Nurul Anwar Sampit. Prosesi Asrakal mengiringi momen ini saat seluruh jamaah yang hadir berdiri bersama-sama. Nuansa ini seolah mengingatkan kembali sejarah Islam di masa lalu, tatkala Rasulullah beserta pengikutnya berjuang hingga tetes darah terakhir untuk menegakkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Berikutnya pembacaan kalam ilahi melalui ayat demi ayat yang disampaikan mengalun dengan penuh hikmat saat disampaikan Qori Ustadz Nuryadin. Hal ini sebagai sebuah keyakinan untuk semakin beriman dan bertakwa kepada Sang Holik, penguasa alam semesta. Dalam sambutan Ketua Panitia Masjid Al-Firdaus, Haji Nur Ahmad memberikan apresiasi atas partisipasi dan dukungan warga sekitar, sehingga diharapkan momen ini semakin menjadikan insan yang taat atas perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu dalam tausiah yang disampaikan Ustadz Dahlawi mengatakan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW merupakan hal yang sangat sulit dipercaya dan diterima oleh akal pikiran manusia. Pasalnya, Rasulullah diangkat menuju langit untuk memperlihatkan bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di surga, neraka, dan lainnya. Namun yang paling utama untuk umat Islam teladani adalah menjalankan perintah sholat 5 waktu. Karena dalam momen ini jugalah diceritakan saat Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah langsung menjalankan sholat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.